أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Zurul Habibi dengan NIM 19329-035. Kali ini saya akan membahas tentang administrasi kurikulum. Di sini sudah ada yang tahu belum? Apa sih administrasi kurikulum itu? Apa sih administrasi kurikulum itu? Administrasi kurikulum itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap suatu kurikulum di setiap lembaga pendidikan. Kurikulum sendiri memiliki landasan hukum, yaitu UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Lalu, untuk apa ada sebuah perencanaan yang sangat matang untuk mengatur sebuah kurikulum? Tujuannya ialah administrasi kurikulum bertujuan untuk menyiapkan perencanaan pembelajaran yang akan membekali peserta didik agar dapat diterima di dunia kerja. Sehingga kurikulum dibuat untuk memenuhi keinginan pasar atau keinginan di dunia perindustrian. Administrasi kurikulum sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada peserta didik. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu dan mengembangkan kurikulum. Keempat, meningkatkan aktivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik. Yang kelima, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Administrasi kurikulum terdiri dari 4 proses. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat yang berlandaskan pada prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kontinu atau berlanjut, dan prinsip fleksibilitas. Dan kita sebagai guru hanya menggunakan atau mengembangkan perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, yaitu pengelompokan tenaga-tenaga yang ada dalam lingkungan pendidikan sesuai dengan bidang profesinya sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. Kemudian yang ketiga ada kontrol atau pengawasan. Pengawasan administrasi kurikulum meliputi pemeriksaan apakah semua yang sudah direncanakan sudah berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat. Kemudian instruksi-instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan sesuai atau tidak pada proses berjalannya sebuah administrasi kurikulum. Kemudian setelah membuat rencana pengorganisasian, melakukan kontrol atau pengawasan,
Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu evaluasi. Apa sih yang dievaluasi administrasi kurikulum di sini? Yang pertama, administrasi kurikulum mengevaluasi hasil belajar. Kemudian yang kedua, evaluasi program pengajaran. Lalu peran guru seperti apa sih dalam administrasi kurikulum? Pertama, seorang guru itu berperan sebagai implementer. Jadi di sini guru itu berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada dalam melaksanakan perannya yaitu sebagai pendidik. Guru hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum. Kemudian yang kedua, guru itu sebagai developer, yang artinya guru berperan sebagai pengembang kurikulum dan memiliki kewenang dalam mendesain kurikulum. Kemudian yang ketiga, guru itu sebagai adapter, artinya adaptasi. Guru di sini lebih sebagai beradaptasi dengan kurikulum, akan tetapi guru juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan di suatu daerah di tempat dia mengajar. Kemudian yang terakhir, guru itu sebagai researcher, artinya guru berperan sebagai peneliti yang dilaksanakan sebagai tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai administrasi kurikulum. Jika kalian suka dengan video pembahasan ini, silakan klik tombol like-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J2 tilu eta terangkanlah tung eta terangkanlah eta jiwa yang berabung eta dengan ampunilah, ampunilah, dikiri dosa matok.